ya kurang mau foto full body nggak? Pengen, biar kelihatan Tapi juga gimana ya? itunya. Berdua kan? Iyalah. Mau minta tolong aja apa? Gak Itu ada orang. Oh itu, oh ya boleh deh, yuk. Oh iya? Boleh minta tolong fotoin kita Boleh, nggak boleh, pakai boleh, saya? boleh. Ini ya. Ya. Terima kasih ya Pak. Kita kan baru main ke Kota Magelang nih. Bapak tahu nggak ya kalau bangunan-bangunan tua di Kota Magelang itu di mana aja sih Pak? Oh iya, kebetulan di Kota Magelang banyak sekali bangunan-bangunan tua. Kalau gitu, mari saya ajak keliling ke bangunan-bangunan tua ini. Ini adalah dawet khas Magelang. Kakasan dawet Magelang ini terutama di isinya, di mana isinya berisi seperti cendol, terus capcau, roti, ada leret, terus ada lagi tape ketan. Nah, yang membedakan dengan dawet-dawet yang lain seperti dawet Purworejo adalah yaitu isinya. Kalau dawet Purworejo isinya hanya cendol, atau juga dawet dari Banjarnegara itu juga cendol. Jadi kelebihan dari dawet Magelang ini adalah isinya serta campuran antara santan dengan gula cair ini yang benar-benar membuat beda. Apalagi dawet ini bisa dikatakan legendaris karena sejak tahun 1960 ini Mbok Cowek ini sudah eksis. Artinya hingga tahun ini sudah 60 tahun. Dan ini bisa dikatakan tinggal satu-satunya di Kota Magelang yang mengangkat dawet khas Magelang. Tahun 1899. Terus bangunan ini lebih tua daripada bangunan ini. Jadi dibangun ini dulu, baru dibangun. Kita di depan gereja GPIB Bethel Magelang, dulu bernama Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Tapi di zaman Hindia Belanda sekitar tahun 1920-an, gereja ini bernama Protestan Kerk. Belum diketahui kapan gereja ini dibangun karena tidak ada prasasti satupun yang menunjukkan tentang pertama kali kapan gereja ini dibangun. Jadi ada di sini adalah pendopo Bupati Magelang, tapi karena suatu hal pendopo Bupati itu dipindahkan ke sebelah sana.
adalah menara air minum. Kalau dalam bahasa Belanda namanya water torrent, kalau dalam bahasa Inggris namanya water tower. Yuk, kita lanjutkan perjalanan kita. Ini menjadi sebuah jujuan ya, menjadi penjual makanan khas Magelang ya, Patah Magelang. Nah, yang sangat istimewa, warung Patah ini sudah berdiri sejak tahun 1942, lebih tua dari Indonesia. Nah, kita akan nanti coba menikmati sajian kuliner khas Magelang ini. Seperti apa sajiannya, seperti apa rasanya, nanti kita lihat. Yuk. Jadi ini batik Ampenar Mas. Jadi artinya sekolah bagi calon guru untuk pribumi. Maksudnya adalah kalau sekarang kalau dulu ada namanya sekolah pendidikan. Sini terpampang sebuah tulisan berukuran 2,5 sampai 7 meter, di mana ini merupakan batik yang dibuat pada zaman PPK pertama, yaitu Pak Umar Kusuma tahun 1980. Gedung ini dulunya dibangun sekitar tahun 1817 ketika usai pemerintah Belanda membentuk Karsdenan di sinilah. Tapi dulu bangunnya tidak seperti ini. Kerusakan ini terjadi pada tahun sekitar 1876 sehingga bangunan aslinya itu sudah mengalami perubahan, terutama di bagian depannya. Nah, pada tahun sebelumnya ada sebuah peristiwa bersejarah di mana kalau kita selama ini mendengar di sini tempat Pangeran Diponegoro diajak berunding lalu ditangkap. Nah, kita berada di sebuah rumah yang dulu menjadi tempat tinggal dari Johannes van Stur. Beliau adalah seorang tokoh kemanusiaan di mana beliau mendirikan sebuah panti asuhan yang dihuni oleh ribuan anak asuh. Yuk kita masuk ke dalam.
ini adalah lukisan dari Pak Johannes van der Stur dan istri beliau. Anak-anak asuhnya menyebut mereka berdua Ma dan Ma. Kita akan menuju ke sebuah bunker peninggalan zaman Belanda, di mana letaknya di komplek kawasan Warasan, Tacaban. Yuk kita masuk. Nah, ini adalah lokasi di dalam bunker dengan beberapa ruangan. Ya, ini jadi bunker ini dibangun pada sekitar tahun 1937-an. Untuk bagi bangsa tua saatnya kita menikmati kuliner Magelang. Salah satunya adalah kopiah roti. Yuk. Ini pisang, sate pisang, salah satu kuliner khas dari Bang ini. Di sini ada lumpia, ini ada tahu bacem. Nanti silahkan dinikmati. Ini kita berada di sebuah rumah bergaya jengki, di mana gaya jengki ini di Kota Magelang tinggal satu-satunya. Dan ini sangat menarik karena rumah ini berada di pemukiman kawasan pecinan. Adalah ditinggali oleh Kokowati. Beliau adalah Raja Cerutu Magelang, di mana masa kejayaan Cerutunya dari tahun 1920 sampai 1942. Dan rumah ini diperkirakan sudah berusia 100 tahun. Nah, ini adalah pabrik cerutu Kokowati, di mana bangunan ini berdiri pada tahun 1920 dan mencapai kejayaan hingga tahun 1942. Bayangkan pada zaman itu pabrik ini sudah memiliki ribuan pekerja. Nah, produk-produknya diekspor
ke wilayah Hindia Belanda, termasuk juga ke Eropa. Ya, roti Bisiko ini merupakan sebuah produk yang menjadi ikon Magelang karena usaha ini sudah berdiri sejak tahun 1930 dan di zamannya disukai oleh orang-orang Eropa yang tinggal di Magelang. Ini sebuah produk legendaris di Kota Magelang. Ya, gedung ini disebut dengan gedung bunder karena gedung ini memiliki keunikan. Salah satunya dari bentuk arsitek bangunannya berbentuk bulat. Diperkirakan dibangun pada tahun 1920-an, di mana saat itu difungsikan sebagai sebuah villa. Pada tahun 1945, gedung ini menjadi markas Laskar Rakyat. Mumpung di Magelang, kita nikmati sajian minuman khas Magelang namanya Depot Es Manggi. Yuk. Ini adalah gerbang Kerkop, di mana gerbang ini adalah pintu masuk menuju ke makam Eropa. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada tahun 1906, di mana memiliki gaya bangunan yang sangat menarik dengan 4 pilar bergaya ionik. Kawasan pemakaman ini luasnya sekitar hampir 9 hektar, di mana pada tahun 1985 semua area pemakaman ini dipindahkan ke tempat pemakaman umum dan masih
diciptakan komplek dari tokoh kemanusiaan Johannes van der Stur. Ya, ini adalah makam dari tokoh kemanusiaan Johannes van der Stur. Beliau lahir tahun 1865 di Belanda dan datang ke Magelang tahun 1892. Selama beliau mengabdikan diri di mengasuh anak asuh hingga ribuan, beliau dikenal sebagai seorang malaikat, di mana selama hidupnya ada sekitar 7.000 anak asuh yang dirawat dan diasuhnya di panti asuhan Metesek. Dan beliau meninggal pada tahun 1945 usai diinternir oleh tentara Jepang di Cimahi. Yuk, saya ajak ke batik khas Magelang. Ini Magelang. Jadi, ini batik raja, batik yang mengangkat kekayaan Kota Magelang dari sisi spiritual. Nah, saya jadikan motif-motif yang universal, jadi bisa dipakai oleh siapapun dari kalangan manapun. kuliner ini namanya senerer, di mana memakai yang disebut dengan kacang merah atau senerer. Konon ceritanya bahwa senerer ini merupakan akulturasi budaya dari Belanda, di mana di sana juga ada yang namanya sup kacang merah. Bangunan ini disebut dengan rumah sakit tentara, di mana di zaman Belanda disebut dengan military hospital. Dibangun pada bulan November 1892 dan menjadi salah satu rumah sakit terbesar di Jawa sesudah di Cimahi dan Malang. Yuk kita lanjutkan perjalanan.
Nah, kita berada di sebuah komplek dari rumah dinas militer, di mana dulu ini menjadi bagian dari kekuatan militer Belanda di Jawa bagian tengah. Dibangun pada tahun 1880 hingga tahun 1888. Pada bagian depan ini dipergunakan untuk para perwira militer Belanda. Kita sudah berada di depan gedung RSJ Dr. Suroyo yang dibangun pada tahun 1923. Bangunan ini hampir berusia 100 tahun. Yuk kita lanjut. Ya, wah, baru. Ya. Ini teman-teman. Ya, ini Kos Adi. Ya. 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 Wih. Ini sedang ngerjain gini hujan-hujan. Dia pasang. Cuacanya bagus, lama keringnya. Nah, prosesnya jadi finishingnya lama. Ya, ya. Ada Ya. Kos Adi, Oh. saya berdua mau Ya. minta pamit dulu Kos Adi. Iya. Ya. Oh. Terima kasih, Ya. Kang Siang Kos Adi. Oh. Ya. Ya. Kalau Anda datang ke Magelang, jangan lupa beli oleh-oleh wajik pandan serta geduk Triwarna produksi Geduk Eco. Yuk, jangan lupa ya.
satu kuliner khas Magelang yang pantas dicoba yaitu wedang kacang kebon yang sudah ada sejak tahun 1982. Yuk, nikmati.